Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manfaat Jombang. Manfaat Madrasah Orang-Orang Hebat, harmonis, energik, berkualitas unggul, akhlakul karimah dan tanggung jawab. Oke, saya Firdaus Fikalista akan menemani kalian semua untuk mengetahui lebih dalam tentang Manfaat Jombang. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ilyas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Firda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, dan mudah-mudahan semua yang bergabung dengan podcast Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini juga dalam keadaan baik semuanya. Amin. Oke. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita ingin mengetahui lebih dalam nih Bapak tentang Manfaat Jombang, baik itu visi misi, program unggulan dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih. Pertama disampaikan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang ini adalah salah satu di antara sekian madrasah negeri yang berada di lingkungan pondok pesantren. Kebetulan Man 4 Jombang ini adalah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Otomatis para peserta didiknya adalah hampir 75% tinggal di asrama-asrama yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Yang kedua, untuk ikon-ikon yang ada di Manfaat ini adalah yang pertama, alhamdulillah kita di Indonesia ini ada 11 madrasah aliyah program keagamaan negeri, dan itu salah satunya di Jawa Timur ini ada 2 di Man 4 Jombang sama Man 1 Jember, dan yang lain ada di Kalimantan, ada yang di Sumatera, seterusnya. Dan ini kita katakan salah satu ikon. Kenapa? Karena madrasah aliyah program keagamaan ini adalah salah satu programnya KSKK, Kementerian Agama, bahwa di Indonesia ini Kementerian Agama mempunyai 3 jenis madrasah unggulan. Salah satunya adalah PK, Man IC, dan Man program keterampilan atau program apa ya, kalau dalam bahasa yang lain itu madrasah aliyah kejuruan. Dan di Indonesia saat ini dengan yang baru ada 5, kalau yang dulu kan baru 2 itu diantaranya. Terus yang berikutnya di Man 4 ini mempunyai program unggulan lain adalah di sini bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, kita ada program KBC, kelompok belajar cepat, atau dulu namanya SKS, itu juga ada. Tapi kita mengadakannya di sini bukan by class tapi by school. Jadi dalam satu angkatan itu ada beberapa siswa dari beberapa peminatan yang masuk ke program percepatan ini yang akan bisa ditempuh di Madrasah Aliyah Negeri 4 ini dalam 2 tahun saja itu. Terus berikutnya kita juga mempunyai program unggulan, diantaranya bahwa kita mempunyai kerjasama yang namanya Prodistik, program pendidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Itu kita kerjasama dengan ITS, dan itu juga alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Bagi peserta didik yang barangkali ada yang cuman menamatkan ada di Man 4 saja, dan setelah itu tidak bisa melanjutkan sekolah, dia mendapatkan sertifikat setara D1 untuk tamat di Man 4 Jombang ini dan bisa mencari di dunia kerja, bergabung di dunia kerja dengan apa? Dengan sertifikat yang dimiliki dari ITS itu. Terus berikutnya kita juga mempunyai program keterampilan, di mana keterampilan di sini kita alhamdulillah jalan dengan baik. Ada otomotif, jadi peserta didik yang bisa di otomotif itu bisa memperbaiki, bisa menservis sepeda bapak ibu guru, dan juga bisa ditampilkan dalam setahun sekali. Kita mempunyai apa? Semacam expo keterampilan, dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terus kita juga di keterampilan itu masih ada dengan namanya multimedia, dan itu sudah banyak
hasilnya, termasuk bisa nyablon kaos, ada wall paper untuk semacam dinding itu ya, untuk seni itu. Dan juga ada lagi kita mempunyai keterampilan tata boga, di mana juga sudah bisa bisa menghasilkan produk-produk makanan yang sangat berkualitas. Cuman sampai saat ini perlu dukungan lagi karena kita belum bisa memproduksi dengan opla yang besar. Akhirnya kita masih kalah bersaing dengan produk-produk di luar sana yang lebih besar. Itu diantaranya untuk ikon yang ada di MAN 4 Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Sekarang Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang ini mengadakan TKA kan Bapak? Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan TKA di MAN 4 Jombang ini, dan apa harapan Bapak dilaksanakannya TKA? Terima kasih. Untuk TKA yang sebelumnya juga kita sudah mengalami beberapa tahun yang namanya ujian nasional, bahkan dulu ada yang berbasis komputer juga, NBK kita sudah pernah melaksanakan itu. Kita berbasis komputer juga pernah melaksanakan, kita berbasis paper juga pernah melaksanakan. Yang itu yang memang bagi saya pribadi, tapi ini ya juga banyak orang yang mungkin setuju, kita di negara yang standarnya kita mempunyai kementerian yang mengurusi pendidikan, baik yang Kemendikbudrismen atau Kemendikti. Terus kita juga mempunyai Kementerian Agama yang dalam tanda kutip kita diberi semacam kewenangan untuk mengelola pendidikan itu. Memang andai kata saya jadi salah satu orang yang penanggung jawab di pendidikan itu, kalau kita tidak mempunyai standar nasional secara utuh untuk pendidikan, itu kayaknya bagi saya ya masih ada sesuatu yang kurang. Mengenai di sana ada istilah bahwa al-imtihanat al-madrasiyah muskilatun alamiyah, bahwa ujian madrasah itu adalah merupakan problem internasional, bukan di nasional sini saja, problem internasional. Diapakan ujian itu? Karena apa? Di sana sini itu pasti yang namanya plus minus itu ada, kekurangan itu ada. Tapi kalau di pendidikan nggak ada ukuran standarnya, kira-kira anak SD itu atau MI itu mempunyai standar pendidikan apa? Anak SMP, MTS itu mempunyai standar apa? Anak SMA, SMK, MA ini setelah lulus dari sekolah madrasah ini mempunyai standar apa? Lah, dengan adanya TKA, saya yakin sebagai penanggung jawab utama, menterinya nanti akan mempunyai standar. Anak lulusan SD bisa ini, lulusan SMP bisa ini, lulusan SMA, MA, SMK harus mempunyai ini. Itu kalau saya mengatakan bahwa TKA itu bagi saya sambut dengan baik. Mengenai harapannya nanti adalah, kalau dulu masih kita melaksanakan di CBT pada waktu kita masih berbasis tes ya, yang dulu ya, yang berbasis paper, yang berbasis paper itu ya, itu masih banyak yang mempunyai kepentingan ini dan itu demi madrasahnya, itu terus sampai dalam tanda kutip mohon maaf membocorkan soal gitu itu kan. Itu kan salah satu masalah yang harus kita pecahkan bersama. Bukan berarti nanti kita akan menghilangkan bahwa salah satu poin di madrasah itu adalah evaluasi, itu terus dihilangkan. Maka dengan adanya TKA ini, maunya kami juga sebagai penanggung jawab di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang ini berharap untuk madrasah bisa mengikuti TKA ini dengan baik dan hasilnya nanti juga hasilnya baik pula. Oleh sebab itu, MAN 4 selalu berusaha untuk menambahi materi-materi pada kelas 12 yang akan melaksanakan TKA kurang lebih di minggu pertama di bulan November yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan nanti apa yang dilaksanakan, nilai yang ada di TKA ini tidak jauh
sekali dengan apa? Dengan raport yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Itu tujuannya. Dan setelah itu, apalagi kalau nanti seumpama kita berharap perguruan tinggi negeri misalnya akan melihat kalau TKA-nya anak-anak itu bagus, maka nanti juga akan bisa masuk ke ke perguruan tinggi negeri dengan gampang, mudah seperti itu. Oke, Pak. Terus langkah strategis apa yang sedang atau akan Bapak tempuh untuk memajukan Manpat Jombang ini? Langkah strategisnya gini, memang kita di pendidikan ini mau tidak mau banyak yang harus kita laksanakan. Tapi untuk kemajuan saya berharap begini. Pertama, untuk namanya di pendidikan, maka nanti yang paling maju duluan maunya ya di akademis. Mengenai nanti di non akademis itu tetap kita harus berjalan, tapi utamanya adalah di pembelajaran ini harus kita tingkatkan, bahwa mungkin sekali guru untuk tidak mungkin atau pembelajaran secara umum ada kekosongan di jam-jam tertentu, itu pertama. Terus yang kedua, ketika nanti proses pembelajaran ini baik, dan baiknya proses pembelajaran ini mesti ukurannya adalah kehadiran peserta didik, kehadiran pendidik, dan dukungan dari tenaga kependidikan untuk bisa itu baik. Jadi kita mengatakan kita berusaha untuk output yang secara akademis ini nanti tinggi, yaitu tujuan utamanya. Mengenai alhamdulillah beberapa perjalanan waktu ini kita juga bisa berkompetisi di luar sana, kita bisa mengikuti olimpiade, kita bisa mengikuti lomba PBB, kita lomba olahraga dan lain-lain. Itu harapannya yang maju. Tapi paling ya poin utama untuk untuk kita pengen maju itu pertama adalah di bidang akademisnya. Jadi outputnya anak yang lulusan MAN 4 Jombang ini nanti kita bisa ukur dengan berapa yang diterima di SNBP, berapa yang diterima di SNBT ketika nanti melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, terutama perguruan tinggi negeri favorit itu. Oke, terus menurut Bapak seberapa penting guru dan karyawan dalam mendukung visi besar Manpat Jombang? Sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Makanya kita di madrasah ini tidak ada dan tidak boleh ada salah satu komponen warga madrasah, baik itu kepalanya, wakil-wakilnya, KTU atau pendidik, tenaga pendidikan merasa jauh lebih penting. Jadi semua harus penting. Jadi gitu. Karena apa? Kita kepala madrasah mungkin mempunyai misi, ini harus kita lakukan, ini harus kita lakukan. Tapi pelaksananya di sana tidak Di sana tidak baik, tidak bisa melaksanakan dengan baik. Terus mengatakan ya kita tidak akan bisa melakukan itu. Terus berikutnya seumpama gurunya aktif, terus siswanya sering bolos umpama dalam tanda kutip, itu nanti juga tidak akan bisa baik. Jadi program madrasah yang besar ini harus ditunjang, harus didukung oleh semua komponen. Bahkan saya tidak pernah mengatakan Pak Bun itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak akan pernah katakan itu, karena anak-anak bisa belajar dengan nyaman di kelas itu kalau Pak Bunnya juga jalan, kelasnya bersih, kelasnya asri, ada rumput-rumput, ada bunga-bunga, itu juga jalan, yang nyirami adalah Pak Bun. Isinya adalah kita ketika berkendara di pendidikan ini, kalau kita umpamakan mobil gitu, sopir jangan merasa lebih penting, roda jangan merasa lebih penting, kemudi jangan merasa lebih penting, semua penting. Kalau tidak ada satu itu, maka nanti juga mobilnya tidak berjalan. Begitu pula di pendidikan, nanti kepala tidak boleh mengatakan dirinya lebih penting, wakakurikulum tidak boleh mengatakan lebih penting, semuanya penting. Termasuk bagian seumpama di wakahumas juga harus memberi informasi, ini loh MAN 4 itu, termasuk kegiatan podcast ini adalah salah satu, ini programnya humas yang saya anggap ini salah satu penting untuk menginfokan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang, Pondok Pesantren Mampul Ma'arif bisa diakses oleh banyak orang. Demikian. Oke. Terus apa harapan jangka panjang Bapak terhadap Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang ini, Bapak? Jangka panjangnya adalah, alhamdulillah meskipun kita belum sampai itu ya, jangka panjangnya adalah kita itu bisa mengatakan bahwa madrasah itu bisa berkompetisi
berkompetisi dengan madrasah-madrasah lain di antaranya adalah di akademis. Nanti kalau seumpama jangka panjangnya minimal itu 90% peserta didik dari sini bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau tidak di perguruan tinggi negeri itu paling tidak mungkin ke luar negeri. Bisa ke Al-Azhar, alhamdulillah setiap tahun itu ada. Terus yang mungkin ada yang ke Australia, mungkin ada yang ke Amerika, itu adalah jangka panjang. Terus yang kedua adalah berkompetisi mungkin kita di Kementerian Agama ada namanya OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Itu alhamdulillah pernah tahun ini meluluskan ke provinsi, tapi ke nasional belum lolos. Dan alhamdulillah di Jombang ada yang diwakili satu siswa dari Jombang untuk ke nasional. Terus di dalam OMI itu ada Mayres, ada riset gitu ya, riset itu kita belum lolos. Terus pada waktu yang dilaksanakan oleh umum di sana ada OSN, Olimpiade Sains Nasional itu, dan itu kita juga belum lolos. Jika kita bisa lolos ke nasional di OMI, di Mayres, di OSN, terus nanti minimal 90% peserta didik MAN 4 lulus di MAN ini dan bisa diterima di negeri, perguruan tinggi negeri dan umum atau yang di keagamaan atau yang keluar negeri. Itu jangka panjang kami untuk bisa kita katakan bahwa MAN ini maju. Oke, mungkin cukup ya Pak ngobrol kita kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Ya, mungkin sebelum kita tutup kita jargon terlebih dahulu Bapak. Manfaat Madrasah orang-orang hebat, harmonis, energik, berkualitas unggul, akhlakul karimah, tanggung jawab. Oke, saya Firda Fikalista pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.